Hai Besti, Viral Today hadir menemani kalian dengan beragam informasi viral di jagat maya dan menjadi buah bibir di kalangan netizen plus 62. Dan inilah informasi viral hari ini. Fusion food merupakan jenis makanan yang dihasilkan dengan cara mengkombinasikan bumbu, bahan maupun teknik olah makanan tradisional suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga menghasilkan cita rasa yang baru. Berikut ini kita rekomendasikan fusion food yang ada di Jakarta. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Kayaknya ini bakalan jadi menu pilihan kalau lagi main ke mall dan bingung mau makan apa. Resto ini tuh dari aromanya aja udah menarik banget. Fusion food mana yang free sambal kayak gini? Di sini tuh ada 3 macam jenis sambal. Ada sambal bawang, kencur, dan kluwak. Dan gak cuman itu, di sini juga free refill es teh. Asli ya, kaum mendang-mending kayaknya wajib kesini deh. Karena harganya tuh super terjangkau. Menu pertama ini aku pesen Gyumbox Cube. Itu daging sapi dipotong dadu. Aku pesen paket yang isinya sayur dan kriuk. Asli deh, kayaknya ini daging sapi terempuk yang pernah aku makan. Next, ini ada crunchy smoked chicken. Menu satu ini tuh katanya best seller mereka. Dan bener aja, pas pertama aku coba, ayamnya juicy, smoky. Ini ekspresi nggak bisa bohong ya. Next, ini ada smoked wagyu. Ini tuh daging wagyu Jepang yang diasap dengan teknologi pengasapan Amerika. Dimakan pakai sayur dan kriuk kayak gini, terus di mix sama sambal. Berasa banget nari-nari di mulut. Next, menu satu ini nih yang bikin rawon ini tuh bukan salah satu best seller mereka, tapi menurut aku ini rawon terenak yang pernah aku makan. Bumbunya full rempah, terus dagingnya tuh gede-gede kayak gini. Dan saking empuknya, pas masuk mulut tuh lumer banget. Apalagi dimakan pakai telur asin kayak gini. Asli sih, menu satu ini tuh bikin balik lagi. Dan jangan lupa cobain tongkol balado dan ayam rempah Nusantara mereka ya. Anyway, semua makanan di sini halal ya. Buat info lebih lanjut, cek Instagram dan TikTok mereka. Ini di Gyumbox, selamat berkunjung. Restoran Korea di Jaksel yang underrated banget, padahal makanannya tuh enak-enak loh. Tempatnya juga decent buat nongkrong casual atau buat ngedate. Ini beberapa rekomendasi makanan dari aku. Ada gogi pizza. Base pizzanya itu tipis, crunchy, dan flaky gitu. Di atasnya tuh pakai spicy mayo, beef, jamur, sama sayur-sayuran dan keju. Rasanya tuh enak dan kompleks banget. Ada manis, asin, gurih, pedas dari mayo, dan pahit dari sayuran. Nah, kalau buat main course-nya, aku selalu pesen chunky bacon dry ramen. Aku suka banget ramennya itu creamy tapi asin gurih, bukannya bikin enek gitu. Approve juga dari temenku yang biasanya nggak suka banget sama makanan creamy. Topping baconnya juga enak dan bikin jadi wangi. Next gitu. Ada spicy beef soup. Ini tuh unik banget loh. Dia tuh kuahnya kayak mala campur kimchi. Jadi rasanya pedes, ada kebas-kebasnya gitu, tapi ada asem-asem juga. Ini cukup baru buat lidah aku, tapi enak sih. Isinya banyak dan bisa buat sharing sih ini. Ada daging, tahu, sayur, dan soun gitu. Terakhir kita tutup pakai dessert coffee chocolate cream namanya. Looksnya emang simple tapi rasanya wow. Ada manis dari kue, pahit dari coklat dan hint kopinya, dari strawberry, dan asin dari es krim salted caramel. Terus ada tekstur crunchy gitu. Pokoknya aku highly recommend kalian buat pesen yang ini ya. Nah, nama tempatnya itu Jowa, lokasinya di Barito, Jakarta Selatan. Layak gak sih kalau Pulau Ban dinobatin sebagai salah satu pemilik Hong Kong fusion terenak di peak area? Di sini ambience-nya nyaman dan konsep restonya itu a blend of Eastern and Western cuisine gitu. Dan budget per pax-nya itu mulai dari 150.000 aja. Dan ini 3 menu yang wajib lo pesan. Pertama ada beef cheek stew. Man, ini super lembut banget, dan lihat deh, ini motongnya sama sekali nggak pakai tenaga, selembut itu. Terus rasanya agak pedas dari gochujangnya dan makannya pakai mantau goreng gini. Crispy dari mantaunya dapet dan lembut dari beef cheeknya juga dapet. Next up, beef mala rigatoni. One word, spicy. Rigatoninya al dente dan beef tendon ini kenyal. Sensasi di mulutnya tuh kayak kenyal, pedas, dan al dente pasta gitu. Recommended. Terakhir ada Hong Kong egg waffle. Ini unik banget, toppingnya fried chicken dan mala ice cream. Fried chickennya sweet and crunchy, dan mala ice creamnya kayak kasih sensasi pedas dan cold. Cobain deh. Nah, ini kita makannya di Pulau Ban Peak Avenue. Bah, kelezatan dan cita rasanya nggak perlu diragukan lagi ya Besti. Cus meluncur, ajak teman atau orang tersayang kamu. Buat kamu pecinta bebek, berikut ini kita rekomendasikan restoran yang menyajikan hidangan bebek enak di Bali. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Gue baru tahu ada sup bebek gara-gara resto Bali yang satu ini. Terus yang menariknya itu ya, si bebeknya ini diungkep selama 2 jam. Setelah itu dia diolah sama basa genep yang dibuat dari 12 macam rempah. Wow, enak banget sih ini. Lu dapat sup bebek sama nasi kecombrang. Setelah lu makan semuanya nih ya, antara si daging, si kuah, semua itu bener-bener kayak meledak gitu di mulut loh. Kuahnya ini tuh gue berasa kayak kaldunya tuh super rich banget. Rasanya tuh kayak gurih yang natural gitu, comforting, dan juga kayak ada rasa seger karena dia ada jeruknya gitu loh.
Bebeknya tuh menurut gue kayak tender gitu kan. Nasi kecombrangnya ini menurut gue juga dia kayak pulen dan juga wangi gitu. Nah kalau misalnya kayak bayam udah biasa lah ya. Nah ini snacking favoritnya gue nih kalau misalnya makan di sini, kangkung crispy. Nah untuk menutup kalian harus cobain juga klepon legong. Basically kayak mousse gitu lah. Luarnya itu kayak cream base, dalamnya tuh melted gula merah gitu. Gue harus thumbs up buat Chef Putu Made. Kalau misalnya kalian nggak tahu Putu Made itu apa, Putu Made itu restoran yang fokusnya itu di menu-menu Bali. Swastiastu, ini bebek underrated banget di Denpasar. Mereka buka jam 6 dan pas gue datang jam 8 udah pada mau habis. Bebek Madura yang satu ini baru buka 6 bulan dan ternyata belum terlalu banyak yang tahu. Harganya juga under 30.000, nanti gue spill di akhir. Mereka ini beda ya sama bebek viral yang ada di Imam Bonjol. Sama gue pesen kulit ayam mereka crispy banget dan dengan 10.000 ini cukup worth it. Mereka punya 3 sambal dengan tingkat kepedasan masing-masing biar lu nggak pusing. Nah ini dia main starnya bebek Madura. Mereka punya SOP yang bagus. Bebek gua kebetulan crispy di luar dan moist banget di dalam. Bumbu dan cabenya juga balance. Yang nggak balance cuman kolesterol. Kalau nggak mau bebek mereka juga jual ayam. Luarnya crispy, dalamnya masih empuk. Tapi kalau kalian pakai cabe yang mentah itu agak pedas. Tempatnya simple aja, ada 5 mejaan, namanya Bebek Hitam Cak Edi. Kalau kalian penasaran, gas aja kesini. Dikerjain sama Next Carlos, kita bela-belain masuk ke gang demi nemuin hidden gem ini di Bali. Kalau di Bali biasanya terkenal babi gulingnya, mereka di sini spesialisasinya di bebek packing guling dan ayam guling. Dagingnya super lembut dan berasa banget smoky-nya. Ayamnya yang kita pesen juga tipe ayam kampung ya. Tempatnya kecil, bahkan kita waktu sampai aja harus ngelewatin dapurnya. Jadi kalau mau langsung makan fresh di sini harus booking tempat dulu karena tempatnya terbatas. Tapi rasanya benar-benar enak banget dan dia ada beberapa tipe sambal juga, dari sambal mata, sambal hijau, dan sambal merah. Habis ludes sampai bersih deh pokoknya. Yang penasaran coba juga, ini dia Pawon 2G di Denpasar, Bali. Ada yang baru lagi di Imam Bonjol, bebek bumbu hitam yang rasanya enak banget dan dijamin bikin kalian ketagihan. Ini udah kedua kalinya aku kesini, yang bikin balik lagi karena bebek bumbu hitamnya ini sih. Dagingnya super lembut, empuk, dan bumbu hitamnya ini yang paling juara. Dimakan pakai nasi anget, bumbu hitam dan sambal bawangnya ini, terus dibejek-bejek gini aja udah enak banget. Mereka juga punya menu promo yang cocok banget nih buat anak kos. Cuma 10.000 aja, kalian udah bisa makan kenyang puas di sini, lengkap dengan nasi, telur, sayur crispy, dan 2 sambalnya. Aku juga cobain menu mereka yang lain, ada ayam penyet sambal ijo, bebek ganja, dan lauk pelengkap lainnya yang rasanya juga enak-enak. Untuk ayam dan bebeknya ini size-nya juga besar, dagingnya empuk, dan porsinya ini dijamin ngenyangin banget. Gak heran kenapa semua menu mereka ini enak-enak, ternyata emang semua lauknya ini tuh udah diungkap lama dengan bumbu rempah. Pilihan menunya juga beragam dan harganya juga cukup terjangkau. Buat kalian yang lewat jalan Imam Bonjol, wajib banget sih mampirin ayam wangi sari hitam ini, dan mereka juga buka 24 jam. Sejak makan di sini, gue jadi curiga kalau kualitas bebek di Bali itu beda sama di Jakarta. Bebek yang satu ini rasanya tuh ngangenin banget, dan secara strategis lokasinya ada di kerobokan, jadi cocok banget nih kalau kalian lagi bosan ngafe. Bebeknya ini tipenya tuh yang digoreng kering, tapi dagingnya empuk, bisa dipotong pakai sendok, dan sebagian tulangnya bisa dimakan. Puas banget nih gue sama tulang yang hancur kayak begini. Di sini juga nasinya disiram sama kaldu bebek, terus kita tinggal campurin sama bumbunya, dan biar tambah nikmat, jangan lupa pakein sambal rawit mereka yang unlimited. Gue jamin di sini tuh nggak cukup pesen satu doang. Gue speechless sih. Di sini bebeknya tuh nggak bau sama sekali dan ukurannya pun lumayan gede. Gue jadi pengen balik ke Bali lagi deh. Tujuan wajib banget kalau lagi di Canggu dan Seminyak. Wah, bikin ngiler banget ya Besti. Cus meluncur bareng teman atau keluarga tersayang kamu. Buat Besti pecinta kopi, nggak ada salahnya mencoba kopi yang satu ini. Kopi Turki. Minuman yang diseduh dengan cara unik, yaitunya di atas pasir panas. Berikut ini kita rekomendasikan tempat di mana kamu bisa mencicipi kopi Turki. Penasaran di mana aja? Mari kita meluncur. Cobain salah satu tempat kopi yang punya kopi Turkis pertama di Malang. Asli sih, kayaknya ini satu-satunya tempat di Malang yang punya menu kopi Turkis yang diolah di atas pasir panas kayak gini. Nama tempatnya Toko Kopi Abah 2. Harga minuman di sini tuh murah-murah. Kayak kopi Turkis yang aku pesen ini, harganya tuh cuma 15.000 aja. Interiornya unik banget, vintage gitu. Serunya juga kalian tuh bisa ngopi di gang kayak gini. BTW selain kopi, di sini tuh juga ada minuman non coffee yang gak kalah enak. Ini aku rekomendasiin beberapa menu favorit yang aku pesen. Ada kopi Turkis susu dan
cara pembuatannya tuh unik banget di atas pasir panas kayak gini. Selain itu aku juga order es susu mangga sama es kopi susu karamel. Kopi Turki susu ini sih pasti favoritnya pecinta kopi ya, karena rasa dan aromanya tuh khas banget, strong gitu. Dan aku paling suka sama es kopi susu karamelnya karena rasa kopinya tuh nggak terlalu strong dan lebih creamy gitu. BTW mereka buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi dan ini tuh selalu ramai. So far untuk harga semurah itu ngopi di sini kataku sih worth it banget ya. Kalau beruntung bisa ngopi sekalian lihat kereta lewat. Jadi kalau bingung mau nongkrong di mana, cus langsung aja ke sini. Info lebih lengkapnya cek di sini ya. Selamat mencoba. Ampun kali lah, gara-gara ke kedai kopi yang satu ini jadi ketagihan pula awak dibuatnya. Semana lah gak ketagihan, lihat proses buatnya aja udah sor kali awak. Belum lagi pas mereka lagi seduh kopi, aromanya tuh wangi kali weh. Yang wajib kalian pesen kopi pasir menteganya, terasa creamy. Kalau yang satu ini gak ada obatnya lagi, ada kopi pasir susu, snack. Inilah definisi ngopi dengan view sebagus ini guys. Kalau tempatnya jujur ya, dia sederhana aja, tapi entah kenapa vibes hangatnya tuh dapat banget. Gaskan ke kopi pasir sebelah Masjid Raya. Kalian pasti nggak nyangka deh kalau di Bogor tuh ada tempat ngopi ala Turki tersembunyi. Tapi menunya asli enak banget sih ya. Apalagi yang satu ini. Kayaknya masih banyak yang nggak nyangka deh ada tempat ini. Soalnya posisinya tuh nyumput di basement. Jadi ini tuh bisa dibilang semacam hidden gem kali ya. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Turki buat nyobain kuliner khas di sana. Karena di sini tuh udah kayak surganya kuliner khas Turki. Dari cemilan, dessert, makanan berat sampai minuman ada. Mulai dari lokum atau manisan yang teksturnya kayak jelly. Terus favorit kita ini nih, kunafanya. Ini kita coba varian barunya yang lotus biscoff. Dan asli enak banget sih. Taste-nya nggak over sweet karena di bawahnya ada keju mozzarella yang ngasih rasa gurih. Terus di atasnya ada taburan kacang. Habis itu makanan beratnya ada chicken yogurt. Nah buat minuman ada teh herbal atau ihlamurti, ada Turkish milk tea, dan ada Detu Istanbul atau kopi kurma yang cocok nih diminum pas bulan Ramadan. By the way mereka juga nyediain hampers. Isinya ada kunafa cheese frozen dan ada Ajo secret coffee bottle yang bisa dikirim keluar kota. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja mampir ke Ajo Turkish Coffee. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman sebelum Taman Pranginan dan jam operasionalnya ada di sini ya. Nikmat banget ya Besti. Cus meluncur dan jangan lupa hidangan pendampingnya ya biar makin mantap. Masih banyak keseruan lainnya yang akan Viral Today tampilkan. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.